Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Yuristan, NIM 211130147. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas ilmu sosial budaya dasar dengan cara wawancara, dan judul materinya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum saya lanjut wawancara tersebut, saya akan menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga ini sedikit. Baik, kekerasan dalam rumah tangga adalah tindak kekerasan yang tidak memandang jenis kelamin dan bisa menimpa suami, istri, maupun anak. Kekerasan dalam rumah tangga ini juga tidak hanya dengan melalui kekerasan fisik, tetapi bisa juga dalam bentuk kekerasan psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat didefinisikan sebagai perilaku untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kendali atas pasangan. Pelecehan atau kekerasan yang dialami korban pun bisa mencakup tindakan fisik, seksual, emosional, ekonomi, psikologis, atau ancaman. Selain itu, termasuk pula perilaku menakut-nakuti, mengintimidasi, meneror, memanipulasi, menyakiti, menghina, menyalahkan, atau melukai. Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat terjadi pada siapa saja dari segala ras, usia, orientasi, seksual, agama, atau jenis kelamin. Baik, di sini sudah ada teman saya untuk saya wawancarai. Dia berasal dari Universitas Islam Negeri Banten semester 1. Baik, di sini kita lanjutkan saja langsung ke soal. Saya akan bertanya tentang kekerasan dalam rumah tangga. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga? Sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT itu KDRT penyebab terjadinya baik terjadi secara kejadian secara fisik maupun secara seksual terhadap pasangan atau perempuan dalam rumah tangga itu mungkin terjadi karena dua faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor internalnya dari si itunya pasangannya itu sendiri, maupun dari suaminya maupun dari istrinya. Jadi faktor pertama itu faktor internal dari individunya sendiri. Nah, faktor eksternalnya itu ada dari sosial budaya, terus ada dari keadaan ekonomi, dan dari faktor lainnya. Pertanyaan kedua. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengatasi kekerasan dalam rumah tangga? Sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga bisa diatasi oleh beberapa poin. Di antaranya adalah tingkatkan komunikasi antara pasangan suami istri. Jadi tidak ada miskom antara suami dan istri gitu. Selanjutnya memenuhi permintaan suami yang posesif. Jadi kita tuh berusaha untuk menghindari kekeributan lah gitu. Terus yang ketiga adalah menghormati sesama pasangan. Istri menghormati suami sebagai kepala keluarga, dan suami pun menghormati istri sebagai pasangannya, sebagai ibu rumah tangga. Terus yang keempat itu komunikasikan kebutuhan ekonomi bersama-sama, kebutuhan pangan, pokoknya selayak pandang itu dikomunikasikan gitu, tidak ada miskom tadi itu, jadi saling berkomunikasi tentang ekonominya. Selanjutnya memplanningkan atau merencanakan kehidupan ke depan secara bersama-sama, jadi saling mengajak gitu antara suami dan istri untuk ke yang baik gitu dalam rumah tangga. Pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah, apakah kekerasan dalam rumah tangga termasuk masalah sosial? Iya, jadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT termasuk masalah sosial yang bersifat universal atau menyeluruh. Nah, dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga ini tidak melihat dari sudut pandang agamanya, tidak melihat dari perbedaan suku bangsanya, agama, ras, budaya, bahkan usia gitu dari si pelaku maupun si korban.
Dan rata-rata atau sebagian besar dari kasus KDRT ini adalah kekerasan seorang suami terhadap istrinya gitu. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan keempat. Pertanyaannya adalah, mengapa kekerasan dalam rumah tangga menjadi permasalahan yang sering terjadi di masyarakat? Jadi sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga itu umumnya terjadi karena ada harapan dari antara suami dan istri yang tidak terpenuhi gitu. Nah, sebenarnya harapan yang tidak terpenuhi antara suami dan istri itu merupakan hal yang wajar. Namun pada kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, harapan yang tidak terpenuhi itu menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan antara suami dan istri gitu. Jadi antara suami dan istri tidak terima gitu jika harapannya tidak dipenuhi oleh pasangannya gitu. Dan itu yang menyebabkan sering terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Untuk pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan kelima. Pertanyaannya adalah, kenapa sebagian besar kasus kekerasan dalam rumah tangga berakhir dengan perceraian? Ya, jadi bisa dilihat ya kita dari berita-berita gitu, atau ada yang tetangga mengalami gitu kekerasan dalam rumah tangga, rata-rata atau sebagian besar itu berujung dengan perceraian. Mengapa demikian gitu? Jadi mereka menganggap perceraian adalah sebuah pintu keluar atau jalan keluar dari suatu masalah yang terjadi di rumah tangga. Padahal hal itu bisa diganti gitu, atau bisa mencari jalan keluar lainnya berdasarkan kekeluargaan sebagai seorang pasangan suami istri, bisa dengan musyawarah dan membicarakannya, berkomunikasikannya dengan keluarga besar gitu. Dan kita ketahui, apalagi kita sebagai seorang muslim ya, kita ketahui bahwa perceraian adalah hal yang paling dibenci oleh Allah gitu. Jadi hindarilah dari perceraian itu. Terima kasih atas waktunya sudah bersedia untuk saya wawancarai. Ya, terima kasih kembali. Kesimpulan wawancara yang sudah kami lakukan mengenai tentang kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya kekerasan dalam rumah tangga terjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal dari sebuah pasangan. Ada beberapa poin untuk mengatasi dari kekerasan dalam rumah tangga yang telah disebutkan oleh teman saya tadi. Kekerasan dalam rumah tangga di era zaman sekarang ini terjadi terutama kekerasan suami terhadap istri, dan rata-rata sebagian besar mengambil perceraian sebagian jalan keluar dari sebuah masalah dalam rumah tangga. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.